Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan Happy Mother's Day untuk yang sudah menjadi ibu. Atau selamat Hari Ibu Internasional ya, kalau di Indonesia tanggal 22 Desember. Tapi yang ada di Hong Kong dan di Macau dan di luar Indonesia, kita di sini sedang merayakan Mother's Day. Jadi Happy Mother's Day termasuk kepada Gembala Jem Yun Long, Ibu Gembala Pastor Janet June Kalalo ya. Dan tentunya juga dengan semua teman-teman yang ada di Yunlong, baik yang ada di gereja saat ini atau yang mendengarkan atau menontonnya secara live atau online ya. Sorry, bukan live ya. Kita belum punya kapasitas untuk live, tapi no problem. Kita bersyukur karena bisa bertemu kembali bertatap muka satu dengan yang lain di gereja Jem Yunlong yang ada di gedung gereja AG Holy Light. Oke, sekali lagi Happy Mother's Day. Dan hari ini tema kita tentang wanita. Katakan kanan kiri, wanita Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar sosok daripada wanita yang takut akan Tuhan. Untuk itu, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 31 ayat yang ke-25. Ya, ada 3 ayat saja yang akan kita baca, tetapi kita baca yang pertama saja secara bersama-sama. Selebihnya saya akan bawakan sementara kita belajar tentang karakter daripada wanita yang takut akan Tuhan, oke? Oke, ayat yang pertama Amsal 31 ayat 25 kita baca bersama-sama. Seperti biasa yang bisa bangkit berdiri saya undang, mari kita baca firman Tuhan sembari berdiri. Kalau tidak, dengarkan dengan seksama, membacanya dengan duduk atau dengan sambil bekerja pun tidak masalah ya. Yang siap membacakan firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 25, kita baca bersama-sama 2, 3. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Tuhan karyamu lewat para ibu, wanita-wanita ilahi, wanita yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa hari ini kami boleh belajar lebih lagi untuk menghargai para wanita yang ada di sekeliling kami, baik itu ibu kami, kakak beradik kami Tuhan, atau sidang jemaat sesama teman, sesama teman-teman gereja atau teman kerja Tuhan. Mari Tuhan tolong kami untuk mengingat karya mereka Tuhan, jeripayah mereka Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami terutama yang laki-laki secara khusus Tuhan menghargai apa yang sudah mereka kerjakan dan bagaimana mereka sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan, baik para pria, baik para anak-anak Tuhan. Untuk itu hari ini kami mau belajar, kami mau memberkati juga Tuhan seluruh ibu Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dan kami mau juga mendoakan lebih lagi supaya seluruh ibu dan seluruh wanita yang ada di sekeliling kami sungguh dapat menjadi wanita dengan karakter ilahi sebagaimana dicatat dalam firman Tuhan. Para wanita yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai wanita ya, sebagaimana dicatat oleh firman Tuhan, oke? Wanita yang ilahi yang takut akan Tuhan harus memiliki 3 karakter ini dan harus tahu bahwa mereka memang didesain atau dibentuk oleh Tuhan dengan 3 karakter ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang pertama, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 25. Yang pertama, wanita itu kuat. Katakan kanan kiri, wanita itu kuat. Haleluya. Amsal 31 ayat 25 mengatakan bagaimana wanita itu memiliki pakaian kekuatan dan kemuliaan. Saudara, jangan pernah saudara percaya dengan bagaimana dunia ini berkembang. Para wanita biasanya kalau dapat calon suami yang bukan satu iman, akhirnya jadi pindah. Jangan pernah percaya. Semua adalah keputusan, ya. Jangan katakan, oh saya lemah, saya pengaruhnya lebih rendah lah karena keluarga dia mungkin lebih kaya. Jadi ya yang wanita ya maklumlah harus ikut yang pria. Tidak ada kata seperti ini. Firman Tuhan mencatat dengan jelas di Amsal 31 ayat 25 bahwa pakaian kalian para wanita adalah kekuatan. Jadi kalian sebenarnya didesain oleh Tuhan menjadi makhluk yang kuat. Sama kuatnya dengan pria, mungkin di beda fungsi. Yang pria mungkin lebih kuat ya, cenderung lebih kuat mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang berat, ladang, angkat-angkat barang berat dan lain sebagainya. Tetapi wanita dikatakan di sini kuat ya, dan pakaiannya adalah kemuliaan. Justru artinya di sini adalah ada hal-hal tertentu yang mana wanita harusnya lebih kuat di dalam menjaga integritas dirinya, saudara-saudara ya. Yang pria justru yang sering lengah dan jatuh biasanya ya di dalam dosa. Tetapi wanita itu yang harusnya bisa lebih kuat.
Jangan percaya tipu muslihat iblis yang mengalahkan Hawa. Ya, bagaimana Adam jatuh justru karena Hawa merayunya untuk ikut jatuh juga bersama dengan Hawa. Jadi Hawa ya diiming-imingi oleh iblis dan akhirnya jatuh ya. Ya, mungkin memakai alasan, ya tentulah wanita kan nggak terlalu kuat. Jangan percaya. Karena Hawa sesungguhnya dibentuk oleh Tuhan dengan kekuatan dan kemuliaan. Dia hanya lengah. Ya, mungkin kurang pengalaman, saudara-saudara. Nah, kalau kita sekarang kan hidup yang Tuhan berikan ini sudah dari zamannya Taman Eden sampai sekarang sudah lama. Cerita pun sudah banyak. Banyak hal sudah dicatat Alkitab, puji Tuhan. Zaman Hawa belum ada Alkitab, saudara-saudara ya. Kita sudah punya lebih banyak pengalaman, jadi para wanita jangan mau dibodohi. Kalian adalah makhluk yang kuat, ya. Jangan pernah katakan saya lemah. Saya kasih tahu saudara-saudara, ibu saya semasa hidup adalah single mother dan dapat membesarkan ya kelima anaknya menjadi orang yang boleh dibilang not bad ya, tidak buruk-buruk banget kami ya, boleh melayani Tuhan ya, boleh bekerja dan lain sebagainya ya, nggak ada satupun yang akhirnya menjadi bajingan ya. Tetapi saudara-saudara, ibu saya waktu dia single mother terus dicemooh dan lain sebagainya. Tetapi dia sungguh kuat. Dia nggak peduli orang ngomongin dia. Yang penting buat dia, saya harus dedikasikan hidup saya untuk membesarkan kelima anak saya. Dan itu yang dia lakukan. Ya, jangan percaya orang katakan Anda tidak bisa hanya karena Anda wanita. Karena Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, ya, kita semua sama di mata Tuhan dan kekuatan yang sama Tuhan berikan bagi pria adalah kekuatan yang sama diberikan pada wanita juga. Dan bahkan hari ini sekali lagi saya mau tekankan firman Tuhan mengatakan pakaian kalian adalah kekuatan dan kemuliaan. Percaya bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan harusnya dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan firman yang sama mengatakan ia tertawa tentang hari depan. Ya, wanita adalah makhluk yang kuat. Bahkan mereka berpengharapan mengenai hari depan. Seberapapun menakutkannya hari depan, mereka dapat tetap memiliki pengharapan dan dapat terus tertawa ya. Saudara, yang namanya takut itu menular ya. Jadi sekali saudara takut dan melihat masa depan sudah penuh ketakutan, suami saudara, anak-anak saudara, semua jadi ikut takut juga. Tetapi saya sudah sering melihat ya, dan bahkan saya sendiri mengalaminya di masa-masa di mana takut akan kekurangan dan lain sebagainya. Takut ya akan satu atau dua hal dalam kehidupan. Tetapi istri saya yang selalu ada di samping saya dan menguatkan saya, gak usah takut, gak usah takut. Yang mana mungkin dia sebenarnya juga takut menghadapi masa depan. Tetapi dia tahu bahwa dia harus tertawa menghadap hari depan. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi suaminya. Dan sampai pada waktunya, firman Tuhan janjikan indah segala sesuatunya di dalam waktu Tuhan. Dan saat kita selesai dari satu masalah, dua masalah, dan seterusnya, kita melihat ke belakang dan kita kata, oh iya ternyata puji Tuhan. Puji Tuhan, saya waktu itu sudah panic attack lah, nangis-nangis lah. Tetapi kamu mampu di dalam ketakutan kamu juga, kamu mampu untuk tertawa seperti firman katakan akan hari depan. Dan ini loh hari depan yang kita waktu itu katakan. Dan akhirnya sungguh ternyata kekuatan yang kamu berikan kepada saya sebagai seorang suami itu menjadi nyata sekarang. Jadi wanita, Tuhan sungguh memakai kalian menjadi pilar-pilar ya. Tonggak kali ya bahasa Indonesia apa? Tiang-tiang ya, tiang-tiang, menara-menara kekuatan bagi suami kalian, bagi anak-anak kalian, bagi teman-teman kalian, bagi majikan kalian, bagi orang-orang di sekeliling kalian. Mari saudara, jangan pernah melihat diri saudara sebagai makhluk yang lemah. Ya, jangan percaya dengan lagu-lagu yang mengatakan wanita itu makhluk yang lemah. No, wanita adalah makhluk yang kuat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara-saudara, wanita adalah makhluk yang bijaksana. Amsal 31 ayat 26 berbunyi, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi seorang wanita di dalam Tuhan itu harus penuh dengan bijaksana, harus penuh dengan hikmat. Mulut kita jangan sembarangan pakai, termasuk bukan cuma secara fisik ya. Mulut Facebook juga jangan sembarangan pakai. Mari kita pakai dengan kata-kata yang bijak yang dapat memberkati orang-orang sekeliling kita. Dimulai dengan keluarga kita, suami, anak-anak kita, cucu kita. Tapi juga sampai ke orang-orang di sekeliling kita, termasuk teman-teman di dunia maya, di dalam Facebook, di sosial media dan lain sebagainya. Ya, harus memiliki kata-kata yang bijak, harus menjadi makhluk yang bijaksana, bukan yang serampangan. Karena firman Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara bahwa wanita dibentuk sebagai makhluk yang bijaksana. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hal yang terakhir, katakan kanan kiri yang terakhir ya. Wanita adalah makhluk yang cantik batinia.
Ini adalah panggilan kalian sebagai wanita. Tidak masalah kalian mau cantik di luar, tidak masalah. Tapi kalau cantik di luar, di dalamnya tidak cantik, itu artinya seperti melihat sebuah buah yang kelihatannya bagus di depan. Ternyata pas kita belah, di dalamnya busuk, saudara-saudara. Lebih baik buah yang nggak terlalu kelihatan cantik di depan, ya sering kan ya, mau itu jeruk, apel, dan lain sebagainya. Tapi setelah dibersihkan, walaupun juga masih belum bagus-bagus banget dibersihkan, lalu kita mungkin kupas kulitnya, pas kita lihat dalamnya ternyata begitu bagus dan begitu manis, begitu nikmat. Ya, inilah bagaimana Tuhan sudah membentuk kalian para wanita menjadi makhluk yang cantik batiniah. Jadi sekali lagi bukan nggak boleh cantik di luar, tetapi yang terpenting cantik dulu yang di dalam, baru di depannya. Fokus dulu dengan yang batiniah nih di dalam, baru dengan depannya, saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan, ini yang harus terus kita ingat ya di dalam kita merayakan ya dan menghargai semua teman-teman para kaum wanita yang sudah menjadi berkat bagi kami para kaum pria, dan juga anak-anak dan cucu-cucu ya, bahkan majikan-majikan juga, karena rata-rata dari saudara bekerja di rumah tangga dan tentunya menjadi berkat maaf, bagi keluarga di mana saudara bekerja di Hong Kong ataupun di Macau atau dimanapun itu. Mari kita terus ingat, wanita, kalian adalah makhluk yang hebat. Katakan kanan kiri, hebat ya. Kalian makhluk yang hebat ya. Saya sebagai pria dan mewakili pria menghargai ya keberadaan kalian. Sangat penting ada di dalam kehidupan kami ya. Ingat selalu, wanita, kalian kuat, kalian bijaksana, dan kalian cantik batiniah. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat hari Ibu. Happy Mother's Day. Shalom.